Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi di kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dalam mata pelajaran matematika ya. Nah, untuk kali ini pun masih kita melaksanakan PJJ ya. Kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita masih dihadapkan dengan situasi di mana kita harus berada di rumah masing-masing ya. Jadi kita harus menjaga jarak. Nah, maka dari itu pembelajaran masih dilakukan secara jarak jauh. Nah, walaupun dengan pembelajaran jarak jauh ini jangan mematahkan semangat kita. Kita harus tetap semangat nih ya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, dan mengingat pembelajaran jarak jauh ini sisanya hanya beberapa pertemuan lagi sebelum kita melakukan PAS atau penilaian akhir semester dan nantinya akan pembagian rapor ya. Jadi silahkan untuk kalian semangat untuk belajar, semangat untuk menyusul tugas-tugas yang kosong, dan semangat untuk tetap melaksanakan pembelajaran ya, dan semangat kalian tetap di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini atau COVID-19 ini ya. Nah, dan tak lupa juga ibu selalu mengingatkan untuk kita selalu berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit, teman-teman kita yang sedang malas untuk belajar ya. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Untuk yang memiliki halangan untuk mengikuti pembelajaran segera urusannya diselesaikan, dan untuk yang malas semoga hilanglah malasnya itu ya. Dan tak lupa juga kita harus selalu berdoa agar COVID-19 ini segera menghilang ya, dan agar hidup kita menjadi tenang dan belajar pun menjadi senang. Amin ya robbal alamin. Dan sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar kita difokuskan ya, agar semua halangan-halangan belajar dihilangkan. Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 hal, dan ini masih seputar SPLDV. Apa itu SPLDV? Yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi 3 hal yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai metode substitusi. Jadi kita akan membahas menyelesaikan SPLDV ini dengan menggunakan metode substitusi ya. Lalu yang kedua, kita akan membahas menyelesaikan SPLDV ini menggunakan metode gabungan ya, metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Lalu yang terakhir, kita akan membahas menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV atau menyelesaikan soal cerita. Jadi nanti di akhir pembelajaran diharapkan kalian bisa memahami 3 hal ini. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kali ini, seperti biasa ibu akan menyampaikan apersepsinya terlebih dahulu ya. Apersepsi pada pertemuan kali ini yaitu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Nah, tentunya kata eliminasi ini sudah tidak asing lagi kita dengar ya. Kita sering banget mendengar kata eliminasi, apalagi di suatu perlombaan-perlombaan. Misalkan si A tereliminasi. Nah, berarti apa tuh? Berarti si A itu kan keluar dari ajang lomba itu ya, tapi
Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mencari pemenang, ya, mengeliminasi, tapi nanti di akhirnya akan mendapatkan satu orang pemenang. Nah, dan dalam SPLDV ini pun seperti itu. Eliminasi itu untuk menghilangkan satu untuk mencari yang satunya. Apa yang dihilangkan dan apa yang dicari yaitu variabel, ya. Jadi yang dihilangkan itu variabel, gitu ya. Oke. Nah, di sini eliminasi kan menghilangkan variabel, gitu ya. Nah, variabel apa? Nah, di sini kita lihat dalam SPLDV atau sistem persamaan dua linear, maka akan ada dua variabel. Variabelnya yang mana? Yang ini nih. Ada X dan juga ada Y. Berarti itu dua variabel. Nah, kenapa disebut sistem persamaan linear dua variabel? Karena ada dua persamaan. Persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mencari suatu himpunan penyelesaian. Apa yang dicari himpunan penyelesaian? Yaitu nilai X dan nilai Y. Gitu ya. Nah, jadi untuk eliminasinya, ya, di sini kalian harus tahu nih metode eliminasi, ya. Ibu ingatkan lagi, di sebelumnya kan sebetulnya udah, di sini Ibu ingatkan lagi. Untuk metode eliminasi itu menghilangkan salah satu untuk mencari yang satunya. Oke, berarti yang pertama kita akan melakukan eliminasi variabel X. Nah, kalau mengeliminasi variabel X berarti untuk mencari Y. Nah, gitu. Bagaimana caranya? Kalian harus menuliskan persamaannya secara sejajar. Jadi, dari dua persamaan ini ditulis ada yang di atas dan ada yang di bawah. Gitu ya. Tapi harus sejajar. X dengan X, Y dengan Y, gitu. Lalu konstanta dengan konstanta, gitu ya. Nah, seperti ini misalnya. X min 2Y min 2Y sama dengan 9. Nah, lalu yang bawahnya kalian tulis juga sejajar. Di bawahnya X ditambah 5Y sama dengan 5. Nah, harus sejajar. Kalau sudah sejajar gini, kalian lihat apa yang akan dieliminasi. Yang akan dieliminasi itu adalah variabel X. Maka kalian harus memperhatikan si X-nya. Nah, di sini X-nya di sini nilainya udah sama atau belum? Nah, di sini kebetulan nilai X-nya sama, ya. Nah, kalau nilai X-nya sama, tinggal kita lihat nilai X-nya itu harus 0. Nah, kalau harus 0 diapakan? Dikurangikah atau ditambahkah gitu. Nah, di sini karena di sini sama-sama 1 dan dua-duanya positif, berarti di sini kita langsung kurangi saja. Ya, di sini kan 1x dikurangi 1x 0 ya. Oke, berarti tidak usah ditulis lagi karena 1x dikurangi 1x 0 gitu. Lalu yang selanjutnya, negatif 2y dikurangi 5y. Oh, berarti negatif 7y. Sama dengan 9 dikurangi 5 itu adalah 4. Oke, berarti y sama dengan 4 per negatif 7. Selesai ya. Nah, kita sudah mengeliminasi X untuk mencari Y dan Y-nya sudah ketemu. Nah, berarti tahap selanjutnya itu adalah kita harus mengeliminasi Y. Nah, kalau yang dieliminasi Y untuk mencari apa? Untuk mencari X gitu ya. Sama juga kita harus sama juga kita harus menuliskan
persamaan dari yang dua ini sejajar ya. X negatif 2Y sama dengan 9. Lalu yang bawahnya X ditambah 5Y sama dengan 5. Nah, karena kita harus mengeliminasi Y atau harus menghilangkan Y, kita harus perhatikan nilai Y. Di sini, nih, nilai Y-nya yang satu negatif 2, yang satu positif 5. Nah, supaya Y ini menjadi 0, bagaimana caranya? Nah, nilainya harus sama terlebih dahulu. Di sini ada 2 dan 5. 2 di sini supaya jadi 5 gimana? Nggak bisa ya. Nah, berarti kelipatan dari 2 dan 5. Nah, itu berapa? Kamu kalikan aja. 2 kali 5 itu kan 10. Oh, berarti yang atas harus menjadi 10, yang bawah harus menjadi 10. Nah, gimana caranya? Oke, berarti dikali. Oke, yang atas 2 dikali berapa hasilnya? 10. Berarti dikali 5. Yang bawah pun sama, 5 dikali berapa yang hasilnya 10. Oh, berarti dikali 2. Nah, dan kalau misalkan yang dikali ini itu bukan hanya Y-nya, tapi X-nya, lalu konstantanya pun sama-sama dikalikan. Oke, di sini berarti X dikali 5, berarti di sini kita punya 5X. Nah, lalu negatif 2Y dikali 5, berarti negatif 10Y sama dengan 9 dikali 5 adalah 45. Oke, selanjutnya yang kedua, X dikali 2 berarti 2X ditambah 5Y kali 2 berarti 10Y sama dengan 5 kali 2 adalah 10. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita pikirkan di sini dikurangi atau ditambah. Nah, karena di sini ada negatif 10Y dan positif 10Y, supaya Y-nya menjadi 0, maka di sini bukan dikurangi tapi ditambah. Nah, gitu. Berarti kita tinggal menambahkan 5X ditambah 2X berarti 7X. Karena di sini negatif 10Y ditambah 10Y, berarti kan negatif 10 ditambah 10 habis ya, berarti 0. Nah, oke, kita langsung aja. 45 ditambah 10 adalah 55. Berarti X sama dengan 55 per 7. Oke, berarti kita punya X dan punya Y-nya. Kita tinggal tulis himpunan penyelesaian adalah, tulis X-nya terlebih dahulu, 55 per 7, 4 per negatif 7. Oke, gitu. Selesai deh. Tuh. Wah, persepsi kali ini panjang sekali ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini kalian harus mengerti dulu. Nanti kan ada metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Jadi kalian harus mengerti dulu metode eliminasinya seperti apa. Gitu. Nah, mungkin untuk persepsinya kali ini hanya itu saja. Kita langsung saja masuk ke materi inti pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai metode substitusi. Jadi kita akan menyelesaikan SPLDV ini dengan menggunakan metode substitusi. Nah, substitusi itu apa? Nah, ya, beda halnya dengan eliminasi. Kalau eliminasi itu menghilangkan, ya. Kalau metode substitusi ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel lain. Nah, mungkin kalian pusing mendengar definisi yang ini. Nah, sederhananya substitusi itu adalah mengganti nilai atau memasukkan nilai. Jadi eliminasi dan substitusi itu berlawanan ya. Kalau eliminasi menghilangkan, kalau substitusi malah menambah atau memasukkan. Gitu ya.
Nah, di sini apa yang diganti atau apa yang dimasukkan, yaitu nilai dari X atau Y gitu. Nah, kita langsung saja lihat contoh soalnya supaya kalian lebih paham ya. Nah, di sini metode substitusi masih sama ya soalnya Mas, seperti di eliminasi. Nah, di sini bedanya kita tidak usah menuliskan secara sejajar, tapi kita harus merubah. Kita ambil salah satu persamaan tapi merubahnya menjadi satu nilai variabel supaya bisa dimasukkan atau digantikan nilainya ke persamaan yang lainnya gitu. Nah, gimana caranya? Oke, kita lihat di sini. Misalkan kita menggunakan persamaan yang pertama. Ada 2x negatif y sama dengan 9. Nah, ini kita lihat yang memiliki nilainya satu yang mana, x atau y. Oke, yang y ya. Berarti di sini kita tuliskan dulu negatif y sama dengan 9. Ya, 9 yang ini masih dituliskan. 2x ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Yang awalnya positif dipindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. Berarti di sini negatif 2x. Nah, karena di sini negatif y, tapi kita butuhnya itu y. Nah, berarti yang sebelah kanan juga semuanya dikalikan dengan negatif. Karena di sini pun dikalikan dengan negatif ya. Negatif y dikali negatif itu adalah y. Nah, lalu di sini negatif dikali positif 9 berarti negatif 9. Negatif kali negatif adalah positif, berarti positif 2x. Nah, kita udah punya nilai y nih. Nah, selanjutnya kan kita udah pakai yang persamaan pertama nih. Oke, selanjutnya kita pakai persamaan yang kedua. Nah, di sini kita tulis dulu persamaan yang kedua. X ditambah 3y sama dengan 1. Oke, berarti di sini x kita ganti nilai y dengan yang ini, atau kita masukkan nilai y ini nih dengan nilai yang ini yang udah kita cari tadi gitu. Berarti di sini kita menjadi x ditambah 3, y-nya kita rubah menjadi nilai ini. Negatif 9 ditambah 2x sama dengan 1. Nah, jadi kalau misalkan kita mengganti nilai y atau memasukkan nilai y itu untuk mencari x. Kalau kita memasukkan atau mengganti nilai x berarti itu untuk mencari y gitu, paham ya? Nah, di sini tinggal kita hitung x ditambah 3 dikali negatif 9 berarti negatif 27. Selanjutnya 3 dikali positif 2x berarti positif 6x sama dengan 1. Yang memiliki variabel dijumlahkan dengan yang memiliki variabel dan variabelnya harus sama. Di sini ada x dengan 6x. Nah, 1x ditambah 6x berarti adalah 7x. Negatif 27 sama dengan 1. Kita sisakan yang ada x-nya lalu menjadi sama dengan yang satu ini ditulis lagi. Negatif 27 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Awalnya negatif menjadi positif. Oke. Berarti di sini kita punya 7x sama dengan 1 tambah 27 adalah 28. Ya. Berarti di sini x sama dengan 28 dibagi dengan 7. 28 dibagi 7 adalah 4. Kita punya x-nya adalah 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari y dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai x
dengan hasil yang sudah kita hitung. Nih, X di sini adalah 4. Oh, berarti kita tinggal masukkan aja nilainya. Nah, di sini untuk memasukkan nilai X 4 ini, kamu boleh memilih mau persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Itu boleh-boleh saja. Tapi di sini Ibu selalu mencari yang nilai X-nya itu lebih kecil. Nah, di sini kan nilai X-nya ada 2X. Sedangkan ini ada 1X. Oh, berarti Ibu pakai persamaan yang kedua. Oke, berarti di sini X ditambah 3Y sama dengan 1. Oke, X-nya kita rubah menjadi angka 4. Oh, X-nya jadi angka 4. Nah, berarti sini 4 ditambah 3Y sama dengan 1. Oke, 3Y sama dengan 1. Ya, awalnya positif 4 dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 4. Oke, 3Y sama dengan 1 dikurangi 4 adalah negatif 3. Berarti Y sama dengan negatif 3 dibagi dengan 3. Ya, yang 3 ini dipindahkan ke sebelah bawah ini menjadi dibagi. Ya, Y sama dengan negatif 3 dibagi 3 adalah negatif 1. Ya. Oke. Nah, di sini kita udah punya nilai X dan udah punya nilai Y. Maka kita sudah bisa menyimpulkannya bahwa himpunan penyelesaian dari 2X min Y sama dengan 9 dan X ditambah 3Y sama dengan 1 adalah, tulis Y X-nya dulu. X-nya adalah 4, lalu Y-nya adalah 1. Selesai deh, maka himpunan penyelesaiannya adalah 4,1. Seperti itu untuk metode substitusi. Selesai. Oke, kita ke contoh soal lainnya dulu supaya kalian paham nih. Ya, supaya kalian paham dulu menggunakan metode substitusi itu seperti apa. Di sini tentukan penyelesaian dari 3X ditambah Y sama dengan 6 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 1. Oke, seperti yang tadi, kita pilih salah satu persamaan yang memiliki nilainya itu 1. Entah itu X-nya atau entah itu Y-nya. Sekarang kita lihat persamaan pertama. Ada nih Y-nya yang punya nilainya 1 dan ini juga sama. Ya, kalau misalkan ini 2X dan 3Y. Nah, dua-duanya memiliki nilainya 2 dan 3. Oke, kita berarti pakai persamaan yang pertama. Oke, berarti di sini kita tulis dulu 3X ditambah Y. 3X ditambah Y sama dengan 6. Nah, di sini karena yang memiliki nilai 1 itu adalah Y, berarti kita tulis Y sama dengan. Nah, yang setelah sama dengan tulis dulu 6. Lalu yang 3X itu dikemanakan? Oke, nah 3X tadinya kan di sebelah kiri sama dengan. Kita seberangkan ke sebelah kanannya sama dengan. Oke, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, awalnya positif menjadi negatif, berarti negatif 3X. Nah, kita udah punya nih nilai Y, ya. Nilai Y sama dengan 6 dikurangi 3X. Selanjutnya kita pilih, ya. Tadi kita udah menggunakan persamaan pertama. Oke, sekarang kita menggunakan persamaan kedua. Ya. Oke, persamaan yang kedua kita tulis dulu 2X ditambah 3Y sama dengan 11. Kita substitusikan atau ganti nilai Y-nya dengan yang ini. Oke. Berarti di sini 2X ditambah 3, Y-nya kita rubah. Nah, kurung buka dulu. Lalu Y-nya kita rubah menjadi 6 min 3X. Ibu 6 min 3X dari mana? Dari ini yang sudah kita hitung tadi, ya. Oke, selanjutnya
ini bentar. Oke, sama dengan 11. Nah, lalu di sini kita tinggal menghitungnya. 2x ditambah 3 dikali 6. Ya, 3 kali 6. Nih, yang ini 3 dikali 6. Itu 3 dikali 6 berapa? Bentar. 3 kali 6 adalah 18. Lalu selanjutnya juga sama. 3 dikali negatif 3x. Ya, 3 dikali negatif 3x itu adalah negatif 3 kali 3 adalah 9. Berarti negatif 9x sama dengan 11. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti yang tadi, kita tinggal menghitung yang memiliki variabel dengan variabel lagi. Oke, berarti di sini ada 2x dikurangi 9x. 2 dikurangi 9, hasilnya negatif 7x. Ditambah 18 sama dengan 11. Oke, selanjutnya kita di sini harus menjadikan 7x sama dengan. Oke, setelah sama dengan tulis lagi 11. Yang 18 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, awalnya positif menjadi negatif 18, ya. Lalu setelah itu kita hitung negatif 7x sama dengan 11 dikurangi 18 adalah negatif 7 gitu, ya. Oke, selanjutnya maka di sini x sama dengan negatif 7 dibagi dengan negatif 7. Negatif dibagi negatif adalah positif. 7 dibagi 7 adalah 1. Kita sudah mendapatkan nilai x. Untuk mencari y, kita gunakan persamaan yang pertama. Karena persamaan yang kedua udah kita pakai, ya. Nih, kita gunakan persamaan yang pertama. Kita tulis lagi 3x ditambah y sama dengan 6. Nah, kita rubah nilai x menjadi 1. 1 dari mana? Dari sini yang sudah kita hitung tadi. Ya, berarti di sini menjadi 3 dikali 1 ditambah y sama dengan 6. 3 kali 1 adalah 3 ditambah y sama dengan 6. Nah, di sini kita jadikan y saja. Y sama dengan 6. 3-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 3. Oke, berarti kita punya y sama dengan 6 dikurangi 3 adalah 3. Selesai deh. Nah, kita udah punya nilai x dan udah punya nilai y. Maka himpunan penyelesaian dari 3x ditambah y sama dengan 6 dan 2x ditambah 3y sama dengan 11 adalah 1,3. Ini satunya dari x, 3-nya dari y. Selesai deh. Itu mudah kan? Oke, kita bahas satu contoh soal lagi untuk metode substitusi sebelum kita masuk ke metode gabungan. Oke, di sini persamaannya x min 2y sama dengan 9 dan x ditambah 5y sama dengan 5. Nah, kita lihat di sini persamaan yang memiliki nilai variabelnya itu satu yang mana? Yang persamaan pertama ada x-nya nih. Lalu persamaan kedua juga x-nya. Oke, berarti kita pilih aja salah satu. Mau persamaan pertama ataupun persamaan yang kedua. Oke, Ibu di sini pilih persamaan yang pertama. Kita tulis dulu x dikurangi 2y sama dengan 9. Nah, supaya jadi x aja, x sama dengan, setelah sama dengan ada 9, tulis dulu 9. Lalu yang sebelumnya negatif 2y-nya dikemanakan? Nah, dipindah ruaskan ke sebelah kanan, yang tadinya negatif 2y menjadi positif 2y. Oke, kita udah punya nih nilai x, ya. Nilai x-nya itu adalah 9 ditambah 2y. Nah, kalau kita punya nilai x di awal, maka kita mencari y terlebih dahulu sebelum mencari nilai x. Ya, lalu di sini
kita gunakan persamaan yang kedua yang ini ya. Oke, kita tulis dulu X ditambah dengan 5Y sama dengan 5. Lalu kita rubah nilai X yang pertama, karena nilai X nya itu kan 1X tuh. Oh, berarti langsung aja X nya itu adalah 9 ditambah 2Y ditambah 5Y sama dengan 5. Ibu, kok 9 ditambah 2Y dari mana? Nah, dari sini yang udah kita hitung tadi ya. 9 ditambah 2Y untuk mengganti nilai X ini. Lalu 5Y-nya ditulis lagi sama dengan 5 juga ditulis lagi. Nah, setelah itu lalu kita hitung saja. Nah, di sini 9 tidak ada temannya ya untuk di sebelah kiri. Lalu Y dengan Y. Nah, ada 2Y dengan 5Y dijumlahkan menjadi 7Y ya, sama dengan 5. Nah, di sini karena kita harus mencari Y aja, berarti di sini 7Y sama dengan 5. Yang 9-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 9. Oke, maka di sini kita punya 7Y sama dengan 5 dikurangi 9 adalah negatif 4. Ya, maka di sini kita punya Y sama dengan negatif 4 per 7. Selesai. Kita udah punya nih nilai Y-nya. Ya, lalu kita mencari nilai X dengan mensubstitusikan persamaan ini ke salah satu persamaan yang ada di soal. Ya, karena kita sudah pakai persamaan kedua, kita pakai persamaan yang pertama. Kita tulis dulu X min 2Y sama dengan 9. Lalu kita rubah nilai Y dengan negatif 4 per 7 yang udah kita hitung tadi. Berarti X dikurangi 2 ya. Lalu dalam kurung negatif 4 per 7 sama dengan 9. Lalu di sini kita tinggal tulis lagi X dikurangi 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8 per 7 sama dengan 9. Lihat di sini ada negatif yang berdekatan. Kalau negatifnya berdekatan, kita tinggal rubah menjadi positif. 8 per 7 sama dengan 9. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kamu pindah ruaskan ke sebelah kanan yang positif 8 per 7 nya. Berarti menjadi X sama dengan 9 dikurangi 8 per 7 gitu. Nah, untuk menguranginya gimana? Dengan menyamakan dengan menyamakan penyebutnya ya. Berarti di sini X sama dengan karena yang 9 mah gak ada pernya, berarti di sini artinya per 1. Nah, di sini 7, oh berarti di sini juga 7. Di sini berarti 7 dibagi 1 adalah 7, 7 kali 9 adalah 63. Selanjutnya di sini karena sama-sama 7 penyebutnya, oh berarti di sini negatif 8 masih tetap ya. Lalu X sama dengan 63 dikurangi 8 berarti ada 55. Berarti 55 per 7. Kita udah punya nilai X dan nilai Y-nya. Berarti sudah selesai. Tinggal kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama X dulu 55 per 7 ya. Lalu di sini koma negatif 4 per
7. Tutup kurung Kurawang. Selesai. Itu untuk contoh soal menggunakan metode substitusi. Nah, sekarang kita masuk ke menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. Ya, ada metode gabungan. Metode gabungan di sini itu adalah gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, metode ini menggabungkan dua metode. Maka dari itu ada dua tahap pengerjaan dalam mencari himpunan penyelesaian SPLDV-nya. Nah, tahap 1 kita gunakan metode eliminasi untuk mencari salah satu nilai variabel. Lalu masuk ke tahap 2 dengan menggunakan metode substitusi dengan memasukkan atau mengganti nilai variabel yang sudah kita hitung atau hasil dari eliminasi kepada persamaan yang lainnya untuk mendapatkan nilai variabel yang lainnya gitu. Jadi satu variabel dicari dengan eliminasi dan yang satunya lagi dicari dengan menggunakan substitusi. Nah, daripada pusing-pusing, mari kita ke contoh soalnya saja. Di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min y sama dengan 9 dan x ditambah 3y sama dengan 1. Oke, berarti di sini kita harus menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Oke. Tahap pertama di sini kita akan menggunakan eliminasi. Nah, seperti yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya dan tadi di apersepsi, maka dari itu eliminasi kita harus menuliskan persamaannya secara sejajar dulu. 2x min y sama dengan 9. Lalu persamaan yang kedua juga sama, kita tulis di bawahnya x ditambah 3y sama dengan 1. Nah, kalau sudah sejajar begini, kita lihat kita mau mengeliminasi yang mana, yang x atau yang y. Kita harus memperhatikan nilai dari masing-masing variabelnya. Kita lihat di sini untuk variabel x itu ada 2 dan ada 1. Beda ya. Lalu di sini untuk variabel y ada 1 dan ada 3. Sama-sama berbeda, berarti kita boleh memilih yang mana aja. Mau yang x atau mau yang y. Nah, di sini ibu biasanya menghilangkan yang x terlebih dahulu untuk mencari nilai y. Nah, supaya lebih gampang aja gitu kalian lihatnya. Nah, di sini karena nilai x yang pertama 2 dan yang kedua 1, ya, maka harus disamakan dulu nih. Bagaimana cara menyamakannya? Seperti biasanya, maka dikali. Karena yang atas nilai variabelnya lebih besar yaitu 2, maka yang atasnya dikali 1 gitu. Nah, lalu yang bawah awalnya 1x supaya jadi 2x dikali berapa sih? Oke, berarti dikali 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kamu kalikan aja. Nah, karena yang atasnya dikali 1 berarti tetap tidak ada yang berubah. Kita langsung kalikan di sini. Yang atas kan tidak dikali 1 tuh, berarti nggak ada yang berubah. 2x negatif y sama dengan 9. Oke, lalu yang bawah juga sama, kamu kalikan. X dikali 2 berarti 2x. Lalu yang bawah, positif 3y dikali 2 berarti positif 6y. Jadi yang dikalikan bukan hanya x-nya ya, y dan konstantanya pun sama-sama dikalikan. Lalu yang terakhir, 1 dikali 2 adalah 2. Nah, udah punya seperti ini dan nilai x-nya sudah sama, tinggal kita pilih mau dikurangi atau mau ditambah supaya nilai x-nya 0. Karena di sini sama-sama positif dan sama-sama angka 2, berarti kita tinggal menguranginya saja. 2x dikurangi 2x habis ya, atau 2x dikurangi 2x adalah 0. Selanjutnya negatif y dikurangi 6y. Oh, berarti sama-sama negatif nih. Punya hutang 1 ditambah lagi hutangnya 1, ditambah lagi hutangnya 6. Berarti hutangnya menjadi 7.
7. Berarti negatif 7Y sama dengan 9 dikurangi 2 adalah 7. Berarti Y sama dengan 7 dibagi negatif 7. Jadi negatif yang ininya dipindah ruaskan menjadi dibagi ya. Oke, Y sama dengan positif dibagi negatif hasilnya negatif. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Oke, kita punya nilai Y-nya adalah negatif 1. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y ini ke persamaan yang 1 atau ke yang 2. Nah, di sini biasanya ibu selalu melihat nilai Y-nya yang kecil. Nah, kalau misalkan persamaan pertama nilai Y-nya negatif 1, lalu yang kedua nilai Y-nya adalah 3. Oh, berarti harus yang dipilih adalah yang ke-1 karena nilai Y-nya lebih kecil. Tuh. Oke, berarti yang kedua setelah eliminasi. Nah, setelah eliminasi kita akan gunakan substitusi. Ya, oke. Maka karena tadi udah diputuskan akan menggunakan persamaan yang pertama, kita tulis persamaan yang pertama 2x min y sama dengan 9. Kita rubah nilai y-nya menjadi negatif 1 dari persamaan dari hasil yang udah kita dapatkan dari metode eliminasi. Ya, berarti di sini 2x dikurangi Y-nya berapa? Y-nya negatif 1. Oke, berarti negatif 1 sama dengan 9. Kita lihat di sini negatifnya ada yang berdekatan. Oh, kalau berdekatan kita rubah menjadi positif. 2x ditambah 1 sama dengan 9. Karena kita akan mencari x, berarti kita harus menulis 2x sama dengan. Nah, setelah sama dengan, tulis lagi 9. Yang positif 1 awalnya di kiri kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif 1. Ya. Lalu di sini menjadi 2x sama dengan 9 dikurangi 1 adalah 8. Berarti di sini x sama dengan 8 per 2. Ya. X sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, lebih mudah kan? Ya. Jadi di sini kita punya himpunan penyelesaian adalah 4, negatif 1. Jadi yang ditulis x terlebih dahulu. Ya, selesai deh. Nah, lebih mudah kan daripada harus eliminasi saja atau substitusi saja. Nah, dan biasanya metode gabungan ini selalu digunakan dalam mencari himpunan penyelesaian pada SPDV. Gitu ya. Jadi kalian harus ingat nih dari dua cara ini dan tahapan-tahapannya. Dan tahapan-tahapannya ya. Tahap pertama eliminasi, tahap kedua substitusi dari hasil eliminasi ke salah satu persamaan. Gitu. Mudah sekali kan? Oke. Nah, untuk memudahkan kita contoh soal lagi ya, karena sebaik-baiknya yang belajar itu adalah latihan. Nah, di sini kita punya lagi soalnya 3x ditambah y sama dengan 6 dan 2x ditambah 3y sama dengan 11 dengan menggunakan metode gabungan. Oke, berarti yang pertama kita harus menggunakan metode eliminasi. Kita tulis dulu di sini kita menggunakan metode eliminasi. Eliminasi. Kita tuliskan persamaan pertama 3x ditambah y sama dengan 6. Lalu kita tuliskan persamaan yang kedua di bawahnya dan sejajar. 2x ditambah 3y sama dengan 11. Oke, nah di sini seperti yang tadi, yang mau dihilangkan itu yang mana? Yang x atau yang y?
gitu ya. Nah, di sini kita lihat kalau X nilainya 3 dan 2, kalau Y nilainya 1 dan 3. Oh, yang lebih gampang untuk dikalikan berarti yang Y aja nih, karena yang salah satu nilainya itu ada yang satu, lebih mudah untuk menentukan dikali berapanya. Nah, karena yang bawah nilainya 3Y berarti dikali 1 aja. Nah, karena yang atas nilainya 1Y maka dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena nilainya harus sama dengan yang bawah ya. Yang bawah kan 3Y, yang atas juga harus menjadi 3Y. Oke, setelah itu tinggal kamu kalikan. 3X dikali 3X adalah 9X. Lalu ditambah Y dikali 3 berarti 3Y, sama dengan 6 dikali 3 adalah 18. Oke, sekarang yang bawah. Karena yang bawah itu dikali 1 berarti tidak ada yang berubah. Kita tulis lagi berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 11. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kurangi saja ya. Karena dua-duanya sama-sama positif 3Y. Nah, lalu di sini kita kurangi 9X dikurangi 2X. 9 dikurangi 2 adalah 7X. Ya. Nah, lalu di sini 3Y dikurangi 3Y 0, berarti habis ya. Nah, lalu di sini 18 dikurangi 11 adalah 7. Berarti kita punya X sama dengan 7 dibagi 7. Oke, berarti kita punya X sama dengan 7 bagi 7 adalah 1. Nah, kita udah punya nilai X-nya nih, maka kita tinggal substitusikan nilai X ke salah satu persamaan untuk mencari nilai Y. Oke, berarti di sini kita gunakan metode substitusi. Nah, cari nilai X-nya yang lebih kecil. Ada 3 dan ada 2. Oh, berarti yang X-nya memiliki nilainya 2. Berarti persamaan yang ini. Persamaan yang kedua ya. Oke, kita tulis dulu persamaannya. 2X ditambah 3Y sama dengan 11. Ganti nilai X-nya, maka di sini menjadi 2 dikali X-nya berapa? 1. 2 kali 1 ditambah dengan 3. 2 kali 1 ditambah 3Y sama dengan 11. Nah, 2 kali 1 berapa? 2 ditambah 3Y sama dengan 11. Karena kita mau mencari Y-nya aja, berarti di sini kita tuliskan dulu 3Y sama dengan 11. Tadinya positif 2 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 2. Selanjutnya di sini berarti kita punya 3Y sama dengan 11 dikurangi 2 adalah 9. Maka di sini kita punya Y sama dengan 9 dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Kita udah punya X dan udah punya Y. Maka di sini himpunan penyelesaiannya X-nya dulu yang ditulis 1,3. Oke, kurung tutup kurawal. Jangan lupa kurung tutup kurawal dan kurung buka ya. Kurung kurawal dan kurung bukanya jangan kelewat. Oke, selesai satu soal. Mudah kan? Selanjutnya masih contoh soal lagi. Di sini tentukan penyelesaian dari X ditambah 3Y sama dengan 9 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dengan menggunakan metode gabungan. Sama pengerjaannya. Yang pertama kita gunakan metode eliminasi. Sini kita gunakan metode eliminasi. Kita tulis lagi persamaannya. Yang pertama X ditambah 3Y sama dengan 9. Lalu yang kedua kita tulis di bawahnya 2X dikurangi 3Y sama dengan 12. Kita tinggal lihat masing-masing variabel nilainya berapa gitu. So, ada yang samakah?
Kalau ada yang sama berarti tinggal kita kurangi atau ditambah supaya nilai variabel tersebut menjadi 0. Nah, di sini X-nya itu ada yang 1 dan ada yang 2, berbeda. Lalu nilai Y ada 3 dan 3 nih. Oh, sama. Berarti tidak usah kita kali-kalikan lagi. Berarti tinggal kita pikirkan mau dikurangi atau mau ditambah supaya jadi 0. Ya. Kalau 3Y dikurangi dengan 3Y dikurangi dengan negatif 3Y. Negatif dengan negatifnya bertemu. Oh, berarti jadi positif. Nah, kalau jadi positif kan jadi 6Y. Enggak habis dong. Oh, berarti jadi ditambah. Ya. Nah, di sini kita langsung jumlahkan. X ditambah 2X itu menjadi 3X. Nah, 3Y ditambah negatif 3Y. Kita punya uang 3 dibayarkan hutang 3, berarti 0 habis ya. Oke, berarti 3Y ditambah negatif 3Y habis. Selanjutnya 9 ditambah 12 adalah 21. Berarti kita punya X sama dengan 21 dibagi 3. X sama dengan 7. Gitu, kita udah punya nilai X, kita substitusikan ke salah satu persamaan yang nilai X-nya lebih kecil. Yang pertama mah X-nya 1, yang kedua mah X-nya 2. Oh, berarti kita gunakan persamaan yang pertama. Kita tulis dulu persamaannya. Kita tulis dulu supaya nggak ketukar ya. Kita tulis di sini kita menggunakan metode substitusi. Lalu kita tulis persamaan tadi yang sudah kita pilih. X ditambah 3Y sama dengan 9. Nah, tadi X-nya berapa yang udah kita hitung? X-nya adalah 7. Oh, berarti di sini kita tulis 7 ditambah 3Y sama dengan 9. Nah, supaya jadi 3Y aja, berarti 3Y sama dengan 9. Yang awalnya positif 7 dipindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 7. Berarti di sini kita punya 3Y sama dengan 9 dikurangi 7 adalah 2. Ya, berarti kita punya Y sama dengan 2 dibagi dengan 3 atau 2/3. Selesai deh. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X-nya dulu, berarti 7,2/3. Seperti itu. Selesai deh. Mudah kan? Oke. Setelah ini kita akan membahas soal cerita. Jadi kita akan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan SPLDV, yaitu kita akan menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan SPLDV. Nah, kalau dalam soal cerita seperti ini, kalian harus pintar-pintar menganalisis soalnya terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan. Nah, di sini kalian baca dulu nih kalimat awal. Sebuah agen penjualan tiket kereta api mampu menjual 200 tiket kereta api A untuk kelas bisnis dan kelas eksklusif dalam satu hari. Oke, di sini berarti ada kata kunci kereta api, kelas bisnis, dan kelas eksklusif. Ya, berarti di sini ada kata kuncinya, ada 3 itu, tiket kereta api untuk kelas bisnis dan untuk kelas eksklusif. Nah, karena di sini sama-sama kelas bisnis dan kelas eksklusif itu adalah tiket kereta api, maka yang tiket kereta api kita kikis nih si kata kuncinya. Berarti yang pertama ada kelas bisnis dan ada kelas eksklusif. Oke, kita tulis dulu supaya enggak lupa. Ada 2 kata kunci. Ada tiket. Ya, ada tiket kelas bisnis. Lalu yang kedua ada tiket kelas eksklusif. Nah, karena di sini ada 2 kata kunci,
Nah, dalam hubungannya dengan SPLDV yaitu dua variabel. Berarti dua kata kunci di sini menjadi dua variabel itu. Ya, bagaimana cara untuk menjadikannya variabel? Maka kita misalkan. Oke, yang pertama untuk tiket kelas bisnis ya, dan untuk tiket kelas eksklusif kita misalkan. Oke, yang pertama untuk tiket kelas bisnis kita misalkan menjadi X, dan untuk tiket kelas eksklusif kita misalkan menjadi Y. Ya, oke. Lalu kita lihat lagi untuk kata kunci pertama di kalimat pertama kan kita udah punya nih tiket kelas bisnis dan kelas eksklusif. Lalu kita baca ulang kalimat yang pertama. Sebuah agen penjualan tiket kereta api mampu menjual 200 tiket kereta api untuk kelas bisnis dan kelas eksklusif dalam satu hari. Jadi dalam satu hari ini kalau kelas bisnis ditambahkan dengan kelas eksklusif jumlahnya itu ada 200 tiket. Nah, kelas bisnis ditambah kelas eksklusif jumlahnya 200 tiket. Dari kata itu kita tulis dulu nih katanya. Ya. Tiket kelas bisnis ditambah dengan tiket kelas eksklusif sama dengan 200 ya. Dalam satu hari agen penjualan tiket itu menjual tiket kelas bisnis dan tiket kelas eksklusif dalam satu hari itu jumlahnya ada 200. Oh, berarti kita punya tiket kelas bisnis ditambah dengan tiket eksklusif itu adalah 200. Nah, karena kita tadi sudah memisalkan tiket bisnis menjadi X dan tiket eksklusif menjadi Y, maka di sini kita rubah. Tiket kelas bisnis adalah X, lalu ditambah tiket kelas eksklusif adalah Y. Berarti X ditambah Y sama dengan 200. Oke, di sini kita punya satu persamaan. Nah, untuk mendapatkan persamaan lainnya, kita baca lagi soalnya, analisis lagi soalnya. Harga tiap lembar tiket kelas bisnis adalah 120.000. Sedangkan kelas eksklusif adalah 200.000. Jumlah uang hasil penjualan kedua tiket tersebut sebesar 30 juta. Tentukan banyak tiket yang terjual untuk masing-masing kelas. Nah, maka di sini untuk kalimat selanjutnya kita punya harga kelas bisnis itu 120 dan eksklusif itu 200.000. Nah, berarti di sini jumlah tiket kelas bisnis dikalikan dengan harga kelas bisnis, ya kita tulis aja di sini. Kan berarti ini tadi yang pertama. Lalu untuk kalimat yang kedua, di sini kita punya ya jumlah tiket bisnis dikalikan dengan harganya 120.000. Nah, lalu kan di sini ada kata-kata jumlah uang hasil penjualan kedua jenis tiket. Oh, berarti jumlah tiket bisnis dikali 120.000 ditambahkan dengan jumlah tiket eksklusif dikalikan dengan harganya nih. Harga dari tiket eksklusif itu berapa? Harga dari tiket eksklusifnya itu adalah 200.000. Nah, karena di sini kita udah tahu jumlahnya, berarti kita sama dengan kan jumlah dari penjualan dua tiket ini dengan harga masing-masing seperti itu dan jumlah tiketnya masing-masing seperti itu, berarti hasilnya adalah 30 juta. Nah, kalau sudah seperti ini, kita rubah dengan menggunakan permisalan. Tadi jumlah tiket bisnis dimisalkan dengan X. Maka X dikalikan dengan 120.000. Lalu ditambah
jumlah tiket eksklusif. Tiket eksklusif kan Y, berarti Y dikalikan dengan 200.000 sama dengan 30 juta. Oke. Nah, di sini karena angkanya itu terlalu besar dan banyak sekali nolnya, kita bisa sederhanakan dengan menghilangkan 4 nol. Nah, berarti di sini menjadi 12x, karena yang 0 di belakang 12 kita hilangkan menjadi 12x, lalu ditambah, karena tadi yang 120.000 dihilangkan nolnya 4, berarti yang 200.000 juga sama, dihilangkan nolnya 4, menjadi 20Y. Sama dengan 30 juta juga sama, kita hilangkan nolnya 4, berarti sisanya adalah 3.000. Nah, maka dari itu kita mempunyai persamaan yang kedua. Nah, udah memiliki dua persamaan, maka kita masuk ke metode eliminasi untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y, karena yang ditanyakan kan banyak tiket yang terjual untuk masing-masing kelas. Berarti untuk tiket kelas bisnis itu ada berapa yang terjualnya, kalau tiket eksklusif ada berapa yang terjualnya, tapi jumlahnya harus 200, dan kalau uangnya dijumlahkan menjadi 30 juta. Oke, berarti di sini kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Sama dengan pengerjaan sebelumnya, kita tulis dulu persamaannya sejajar. X ditambah Y sama dengan 200. Lalu kita tulis persamaan yang kedua, yaitu 12X ditambah 20Y sama dengan 3000. Nah, lalu kita lihat di sini. Kita hilangkan X-nya saja karena yang ada di depan, ya. Berarti karena yang bawah nilainya 12, yang atas mah 1, berarti yang atas kita kalikan dengan 12, yang bawah kita kalikan 1. Oke, yang atas berarti X dikali 12 berarti 12X ditambah Y kali 12, 12Y sama dengan 200 dikali 12 berarti 24. 2000 berarti 200 dikali 12 berarti 2400. Ya, lalu yang bawah karena dikali 1 berarti masih tetap 12X ditambah 20Y sama dengan 3000. Kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita kurangi. Nah, lalu selanjutnya 12X dikurangi 12X habis. Berarti tinggal kita yang Y. 12Y dikurangi 20Y berarti negatif 8Y. Sama dengan 2400 dikurangi 3000. Hasilnya adalah negatif 600. Selanjutnya di sini kita punya Y sama dengan negatif 600 dibagi dengan negatif 8. Nah, lalu di sini karena negatif dibagi negatif hasilnya pasti positif. 600 dibagi 8 itu adalah 75. Oke, berarti kita udah punya nih Y-nya itu adalah 75. Maka kita udah punya jumlah dari tiket eksklusifnya itu adalah 75. Selanjutnya kita gunakan metode substitusi untuk mencari nilai X atau jumlah yang terjual tiket kelas bisnis itu. Kita gunakan metode substitusi. Kita gunakan persamaan yang pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 200. Kita di sini X ditambah Y-nya udah punya kita 75, berarti sama dengan 200. Berarti di sini kita punya X sama dengan 200, yang awalnya positif 75 kita pindah ruaskan menjadi negatif 75. Jadi di sini kita punya X sama dengan 200 dikurangi 75 adalah 125.
Selesai deh. Nah, kita udah punya X dan punya Y-nya, maka kita tinggal menyimpulkan. Jadi, tiket kelas bisnis terjual sebanyak, kita lihat tiket kelas bisnis itu tadi kita misalkan apa? Tiket kelas bisnis itu tadi kita misalkan dengan X. Kita lihat yang X tadi berapa? Oh, 125. Berarti tiket kelas bisnis terjual sebanyak 125 tiket. Oke. Lalu yang kedua, sedangkan tiket kelas eksklusif terjual sebanyak kita lihat eksklusif kan Y, berarti hasil yang Y, oh Y nya 75, berarti tiket yang eksklusif terjual sebanyak 75 tiket. Selesai deh, seperti itu saja, mudah sekali kan ya. Jadi untuk kunci dari pengerjaan soal cerita ini, kalian harus pintar-pintar dalam menganalisis soal gitu. Nah, untuk soal cerita juga sudah. Kita berarti ada di ujung pertemuan pada kali ini. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita udah membahas 3 hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu membahas menggunakan metode substitusi, membahas metode gabungan eliminasi dan substitusi, dan juga membahas soal cerita dari yang berhubungan dengan SPL-Dev ini. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Dan Ibu di sini mau mengingatkan jangan lupa untuk merangkum materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Pokoknya di setiap pertemuan kalian harus merangkum materinya, karena nanti sebelum ataupun setelah PLS kita akan ada pertemuan untuk memeriksa catatan kalian. Jadi jangan lupa ya. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya setelah ini dan baca-baca lagi mengenai SPL-Devi dan juga mengenai persamaan garis lurus yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Mohon maaf apabila banyak-banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.